Sekarang Qin Yichen sangat yakin bahwa tujuan penguasa kota Liancheng harus lebih dari itu. Di depan orang-orang seperti penguasa kota Liancheng, dia akan membuat Beiyun Liancheng membayar harga yang mahal hanya untuk satu hal. Perang akan datang. Dan sekarang dengan begitu banyak orang terperangkap di luar kota terapung Haton Demu, ini sudah sangat keterlaluan. Dan tidak ada jenderal bodoh yang akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Tuan kota-kota pemurnian harus memiliki tujuan lain, bahkan lebih penting daripada kehidupan bawahan ini. Dan perlu ditentukan. Jika tidak, dia tidak akan dapat membuat keputusan seperti itu. Tepat ketika Qin Yichen berpikir, suara yang familiar datang. Tuan muda, Anda bisa menghitung. Semua tentara di kota kami sedang menunggu bantuanmu. Mengatakan itu, penguasa kota Liancheng muncul di depan Qin Yichen, meraih tangan Qin Yichen, dan tampak antusias. Jelas, sikapnya agak terlalu antusias. Ini membuat Qin Yichen waspada, tetapi dia tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Penguasa kota serius. Saya datang ke sini hari ini. Jumlah orangnya kecil, dan saya tidak punya kekuatan untuk dibicarakan. Paling-paling, saya dapat membantu beberapa bantuan kecil, dan sisanya harus bergantung pada Anda. Penolakan sopan Qin Yichen tidak hanya tidak membuat Lord of Liancheng mundur, sebaliknya, menjadi lebih antusias. Di mana ini? Anda berada di luar kota terapung Lin dan Anda terikat dengan Mahkamah Agung Tuhan. Saya sangat mengetahuinya. Merupakan bantuan yang sangat penting bagi saya untuk membuat Anda bergabung. Ayo pergi ke kota dan bicara. Tuan kota Liancheng menarik Qin Yichen ke kamp sementara Qin Yichen dan penguasa kota Liancheng duduk di seberangnya, dan Lin Bai berdiri di belakang Qin Yichen. Adegan itu agak kaku, dan penguasa kota Liancheng tersenyum canggung, dan dengan cepat melambaikan tangannya dan memerintahkan. Kamu penglihatan yang buruk, kamu harus membawa beberapa minuman untuk menghibur para tamu. Dengan mengatakan itu, penguasa kota Liancheng akan meledakkan beberapa bawahannya. Qin Yichen mengeluarkan cincin penyimpanan, meletakkan sebotol anggur berkualitas di atas meja, dan membuat isyarat undangan. Produk khusus kota terapung Donglin, anggurnya memiliki rasa yang kuat dan lembut. Saya dengar satu cangkir akan membuat orang tak terlupakan seumur hidup. Tuan kota Liancheng menelan ludahnya, wajahnya malu. Bagaimana ini bisa merugikanmu, Lord of Light? Begitu dia selesai berbicara, Qin Yichen mengeluarkan semua jenis makanan dan meletakkannya di atas meja. Kota terapung Bei, Anda tahu, di daerah kami, kota ini terkenal sebagai tempat perjamuan. Ini adalah standar keramahan tertinggi mereka, tapi saya tidak tahu apakah makanan ini enak saat dingin. Tanpa menunggu penguasa kota Liancheng berbicara, Qin Yichen mengeluarkan beberapa gelas anggur lagi. Saya melihat kaca itu transparan, dengan ukiran timbul di atasnya, dan sangat jernih. Qin Yichen menjelaskan dengan ringan. Peralatan anggur minceng, berbicara tentang hal-hal ini, mereka memiliki efek yang lebih dekoratif, dan efek sebenarnya tidak besar. Melihat Qin Yichen berpose begitu banyak, penguasa kota Liancheng terdiam. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Dia mengambil gelas anggur, dan dia tidak bermaksud mendentingkan gelas, jadi dia menyesapnya. Bagaimana menurutmu? Setelah Qin Yichen melihat bahwa penguasa Liancheng begitu antusias, Qin Yichen menyadari masalahnya. Ini disebut sesuatu yang tidak normal dan pasti ada setan. Tentu saja Qin Yichen tahu bahwa dia dan penguasa kota Liancheng hanya saling memanfaatkan. Dia menggunakan raksasa penguasa kota Liancheng untuk melindunginya dan mengulur waktu. Dan penguasa kota Liancheng membutuhkan semua jenis sumber daya yang dia berikan secara diam-diam sebagai tambahan. Sekarang tampaknya semuanya sangat sederhana. Qin Yichen membuat perhitungan sederhana dan yakin dengan pemikiran penguasa kota Liancheng. Hanya ingin muncul. Cara Qin Yichen menghadapinya tidak pintar. Itu hanya menunjukkan kekuatan dan kemampuannya. Setiap objek di atas meja adalah spesialisasi paling terkenal di kota-kota terapung ini. Qin Yichen sekarang mengeluarkannya, yang membuktikan bahwa hubungan antara kota-kota terapung ini dan dia telah mencapai tingkat yang baik. Dalam arti tertentu, Qin Yichen pamer. Kota-kota terapung ini sudah menjadi milik saya dalam kegelapan. Anda dapat memutuskan sendiri. Apakah Anda ingin bergandengan tangan dengan saya, atau melanjutkan metode membosankan ini? Bagaimanapun, hanya masalah waktu ketika jarak antara kuil penguasa cahaya berkembang. Bagaimana Anda memilih adalah kebebasan Anda. Inilah sebabnya mengapa Qin Yichen minum sendiri. Saat Qin Yichen meletakkan gelas anggur, dia pura-pura bingung. Kenapa kamu tidak minum, Tuan Kota? Tuan Kota Liancheng ragu-ragu sejenak, dengan senyum masam di wajahnya. Saya tidak menyangka bahwa kecepatan pengembangan Anda terlalu cepat, tetapi saya hanya tidak tahu apakah akan ada pengganti setelah hal-hal ini dimakan. Qin Yichen tersenyum ringan. Ada beberapa, hanya berbelanja secara royal. Sejak Qin Yichen menguasai kunci pemurnian awan dan tanah, semuanya mulai berubah. Sekarang sumber daya keuangan Qin Yichen ditempatkan di kota terapung, yang pasti tidak ada duanya. Dan Qin Yichen mengandalkan menyerahkan beberapa kepentingannya sebagai imbalan atas penyerahan rahasia kota-kota terapung ini. Setelah periode perkembangan yang panjang,
Qin Yichen percaya bahwa orang-orang ini akan menjadi bagian dari anak buahnya cepat atau lambat. Tuan Kota Liancheng tiba-tiba menggaruk kepalanya, mengangkat kepalanya dan meminumnya. Lalu aku meminta penguasa cahaya untuk memikirkan beberapa cara untukku. Aku membawa orang-orang ini keluar, dan aku harus menemukan cara untuk membawa mereka semua kembali. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melakukannya. Pemilik kota Liancheng secara langsung mengakui bahwa dia tidak punya alasan untuk terus berdebat dengan Qin Yichen. Dia benar-benar underdog sekarang. Jika Qin Yichen kejam, dia akan pergi tanpa memikirkan hal lain. Bagaimanapun, hidup dan matimu tidak ada hubungannya denganku. Dan latar belakang yang ditunjukkan Qin Yichen sekarang sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia memiliki kepercayaan dirinya sendiri dan tidak lagi mempertahankan hubungan yang begitu dekat dengan kota pemurnian Beiyun. Dalam sekejap, penguasa kota Liancheng menjadi pengecut. Karena sejak awal, persepsinya tentang kekuatan kedua belah pihak salah. Dan penilaian yang salah ini menyebabkan rencananya saat ini dibatalkan sepenuhnya. Liancheng terutama mengatakan hal-hal lain, yang mungkin tidak terlalu baik, tetapi untuk mengatakan bahwa kecepatan mengetahui kesalahan harus menjadi yang pertama. Ia mengambil gelas itu dan segera meminumnya. Sebenarnya, tujuan terpenting membawa orang-orang ini keluar kali ini adalah untuk membersihkan para pengkhianat internal. Sejauh ini baik. Alasan utamanya adalah aku tidak menyangka bahwa kota pemurnian Beiyun akan bertarung dengan sangat tegas kali ini dan mengepungku di wilayahku. Ada tujuan kecil lainnya, hanya saja, tidak perlu disebutkan. Kamu seharusnya melihat semuanya. Qin Yichen sedikit mengangguk, lalu berkata, saya akan membantu Anda memikirkan caranya, tetapi saya tidak menjamin apapun tentang hasilnya. Setelah berbicara, Qin Yichen berdiri, meninggalkan Kam secara langsung, dan membawa Lin Bai berkeliling di kota terapung Hatong Demu. Begitu Qin Yichen pergi, penguasa kota Liancheng berisik,